Saya share materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang ya. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk materi kuliah kita hari ini ya, saya akan masuk ke pertemuan 7 ya, yaitu penggunaan gambar teknik ya, toleransi geometrik secara umum ya. Namun di materi ini saya fokuskan pada detail-detail dari setiap gambar ya, dari setiap gambar, dari setiap bahan-bahan yang digunakan, supaya adik-adik mahasiswa semua ada gambaran bagaimana sebenarnya model konstruksi itu ya. Karena saya yakin ini masih banyak yang bingung, ini kita gambar denah saja atau apa ya. Nah, harapan saya dengan adanya ini, adik-adik sekalian semua bisa memahami bahwa oh ternyata seperti ini ketika kita menggambar denah, lanjut ke tahap ini, dan seterusnya. Nah, itu bisa dipahami. Baik, jadi toleransi geometrik secara umum itu mengacu pada ISO 2768 ya. Jadi ada International Standard Organization. Nah, toleransi umumnya itu ya terkait misalnya masalah-masalah komponen-komponen yang dibutuhkan ya dalam menggambar teknik ya. Umumnya dimensi-dimensi itu diklasifikasikan dalam beberapa persyaratan ya. Di antaranya material ya, mesin ya. Material itu bentuk rigid atau benda kerja, kemudian materialnya itu sendiri, kemudian stressing pada material ya. Kemudian kalau mesin-mesin yang digunakan, nah itu pada kepresisian rigid atau tidaknya dalam bentuk apakah dia statis atau dinamis. Nah itu tergantung dari mutu bahan atau jenis bahan. Kemudian sifat termal atau sifat tahan terhadap panas atau suhu. Kemudian maintenance-nya dan juga faktor lingkungan ya. Itu sangat berpengaruh ya. Kemudian yang lain itu ada metode ya, ada measuring, ada manufacture ya, proses manufacture bagi bagian-bagian dari objek gambar yang akan kita pahami secara bersama ya. Baik, saya langsung masuk ke tangga ya. Tangga ini salah satu bagian dari struktur bangunan yang sangat vital ya. Kenapa saya katakan vital? Ya karena kalau kita mau naik lantai 2 tidak didesain tangganya, ya kita mau bagaimana caranya mau naik ke lantai 2 ya. Nah ini juga saya sedikit komentari terkait tugas-tugasnya adik-adik mahasiswa sekalian. Ini ya, ingat tugas besar. Jadi tugas besar ini memang sedikit mengecoh juga bagi yang baru ketemu yang namanya menggambar denah ya. Banyak saya temukan itu di lantai 1 tangganya itu berada misalnya di posisi 3 meter dari dinding. Pas gambar denah kedua berada di posisi ke 5 meter. Nah ini kan tidak ketemu ya. Satu naiknya di lantai ini, nah, turunnya bagaimana ini ya? Saya juga bingung ini. Makanya saya selalu sampaikan, coba buat presisi. Jadi tidak usah terlalu berimprovisasi ya, atau berimajinasi, karena kita tidak bisa berimajinasi kalau tata letak ya. Kalau tata letak gambar itu kita tidak bisa berimajinasi. Kita harus betul-betul sesuaikan di mana posisi slope dari bangunan ya. Nanti di sini kita lihat sebenarnya seperti apa itu ya, konstruksinya dan modelnya seperti apa, supaya kita sebenarnya memahami bagaimana kita mendesain sebuah struktur bangunan. Baik. Nah, tangga ini dibedakan atas 3 ya. Ada konstruksi tangga masif. Nah, itu dibuat dari batu alam atau batu buatan, bisa juga dari beton ya, bahan beton. Kemudian konstruksi tangga ada yang dari kayu dan ada yang dari baja. Nah, ini ada fungsi. Ini yang penting ini. Fungsi tangga adalah sebagai penghubung antara lantai bawah dengan lantai atas. Nah, ini. Jadi kalau dia tidak bisa menghubungkan lantai atas dengan lantai bawah, wah ini tidak memenuhi syarat sebagai tangga ya. Nah, karena kalau itu makanya di denah itu di situ sebenarnya intinya. Jadi kapan denahnya salah,
atau denah tangganya salah, ini pasti akan berpengaruh pada nilai estetika, ya, nilai estetika dari sebuah struktur bangunan, ya. Tentunya tampaknya juga nanti potongannya akan jadi berbeda, ya. Karena ini berbeda karena posisi tangga ini berada di interior, ya. Jarang ada tangga itu posisinya di eksterior kecuali bangunan-bangunan di pedesaan yang modelnya rumah kayu. Nah, itu biasanya menggunakan konsep tangga eksterior, ya. Jadi tamu langsung naik di lantai 2, ya. Kalau kita biasanya di kota itu tangganya itu biasa di dalam. Kenapa? Karena penduduk yang ramai. Ya beda kalau di kampung, ya, di desa-desa penduduk tidak terlalu ramai, jadi aman, ya. Biarpun pagar terbuka begitu, orang tidak terlalu ramai lalu lalang. Tidak sama kalau di kota, ya. Makanya konsep tangga itu dia interior, ya. Nah, macam-macam tangga ini juga dibedakan menurut bentuknya. Ada tangga biasa, tangga lurus, kemudian tangga dengan border seperempat, ya. Ini istilah-istilah, ya. Kemudian tangga dengan belokan, ya. Ada seperempat bawah, seperempat atas. Ada dengan 2 belokan, ya. Ada belokan setengah. Ada juga tangga putar, ya, atau tangga lingkaran. Nah, berdasarkan perbandingan kelandaiannya atau kemiringannya, ya, itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang kemiringannya itu 6 derajat sampai 20 derajat. Ada yang kemiringan atau kelandaiannya 20 sampai 24, kemudian 24 sampai 25, bahkan paling tinggi itu sampai 90 derajat. Ya, 90 derajat itu biasanya kalau dia sudah posisi tangga putar, ya. Kalau tangga curam itu 45 sampai 75. Nah, kalau tangga naik, nah ini yang biasanya kalau di pabrik-pabrik, ya, atau biasanya naik di menara, nah itu kan dia pasti posisi tangganya itu 90 derajat. Ya. Nah, bahan-bahan yang dibuat, nah ini tergantung selera yang punya, ya. Kalau ada yang biarpun dia konstruksi bangunannya itu beton, tapi dia senang pakai konstruksi tangga kayu, no problem, ya. Yang penting dijaga keausannya, ya, kekasarannya, kemudian dari ke bahan-bahan yang mengakibatkan tangganya itu bisa kotor, ya. Jadi itu biasanya kalau tangga kayu, nah itu diberikan meni, ya, atau bahan cat dari minyak, ya, supaya tidak mudah aus. Ini contoh tangga, ya, konstruksi tangga. Nah, tingginya itu 13 kali 200, ya, anak tangga. Ini kurang lebih tinggi failnya 500, ya. Jadi kemudian tinggi tangga dari bawah ke atas itu 80, ya. Kemudian jaraknya itu sekitar 50, ya. 5 sampai apalagi 13, ya, maaf, 13 dikali 200 lebar tangganya, ya. Kemudian, nah ini bentuk-bentuk siar tangga kalau dilihat dari atas. Jadi kalau tangga putar juga itu, kalau kita mendesain di denah, kalau putar, ya, dia agak mutar, berarti kita harus sesuaikan juga kemiringannya. Ini saya lihat banyak buat gambar denah itu ya, lurus, ya. Tapi ketika mau naik ke atas, itu tetap garisnya lurus. Nah, ini kan enggak sesuai sebenarnya, ya. Ya, tapi saya biasanya ngecek, ya, yang penting posisi tangganya itu sudah sesuai dengan ukuran sebenarnya, nah, itu enggak ada masalah, ya. Mungkin salah di penggambaran saya. Nah, ini untuk gambar detail tangga, ya. Nah, kemarin kan ini kan sudah sebagian, ya, sebagian ada yang masih lantai 2, kemudian sebagian ada yang sudah masuk di tampak, sebagian ada yang masuk di detail. Nah, sekarang sudah berbeda-beda semua, apalagi namanya, bidang asistensi tugasnya. Nah, ini khusus detail tangga, kurang lebih seperti ini detailnya, ya. Detail tangga itu dibuat seperti ini. Nah, ini namanya mengambil potongan, ya. Saya kan sudah memberikan materi potongan atau irisan, ya. Jadi untuk materi atau irisan ini, Anda seharusnya buat seperti ini, ya. Ya, kita mengambil sebagian potongan, ya, supaya memudahkan apalagi namanya dalam mengidentifikasi, ya, atau memview bagian-bagian tangga. Nah, ini dikasih keterangan nanti di situ. Arahnya kemana? Ini ada panah, ya, berarti arah panah ke atas. Nah, ini potongannya yang melingkar ini.
Ini ada potongan melingkar, ini ya, dikasih melingkar, berarti potongan ini yang diambil ya untuk diperbesar seperti gambar di atas ini ya. Nah, ini. Ya dikasih ukuran, ini malah tangga-tangganya harus diberi ukuran, tingginya berapa, ya, lebar pijakan berapa, kemudian apalagi namanya ketebalannya berapa ya. Jadi semua itu harus diperjelas kalau kita menggambar detail ya. Nah, kemudian bagian-bagian bangunan ya. Jadi kalau orang membuat bangunan itu ya tentunya kita kesannya harus memberikan nilai kepuasan ya. Orang merasa nyaman ya. Nah, terkait apa? Lokasinya, keindahan bentuk ya. Kemudian tata ruang dan komposisinya, kesehatannya ya. Salah satu faktor kesehatan itu adalah tata letak ventilasi ya atau tata letak jendela. Rumah yang bagus itu kalau masuk udara, nah itu terasa sejuk di dalam ya, bukan jadi panas. Ya, makanya banyak itu konsep-konsep orang banyak membuat lubang-lubang angin ya atau lubang-lubang ventilasi. Nah, cuma ada satu masalah, kalau misalnya di kampung-kampung yang banyak kelelawar, ya bisa saja itu lubang ventilasinya itu jadi sarang kelelawar ya atau burung-burung. Ya, ini juga yang jadi kendala sebenarnya. Jadi harus pandai-pandai melihat lokasi ya. Kemudian selain itu ketenangan dan ketentraman ya, kemudian kekuatan konstruksi dan keawetannya ya. Jadi misal rumah tinggal tersebut berlantai 2, yaitu harus dilihat semua faktor-faktornya ya. Nah, dalam hal ini juga ada faktor lain ya. Misal iklim ya. Iklim ini juga sangat berpengaruh terkait bahan atau mutu bangunan yang kita buat ya. Kemudian matahari ya, arah matahari, ada rumah biasa dibangun pagi itu yang udara pagi, matahari pagi itu kan yang sehat ya. Jadi kalau Anda membangun rumah menghadap matahari pagi, yang itu yang rumah sehat. Tapi kalau Anda membuat bangunan rumah bagian depannya itu membelakangi matahari, arah matahari ketika terbit, nah itu biasanya kurang sehat karena nanti Anda dapat matahari sore ya. Ya, biasanya matahari sore didapat. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Biasanya konsep-konsep begitu kalau di perumahan tidak diperhatikan lagi ya. Kemudian arah angin, arah pemandangan, ya, kemudian keadaan lingkungan, air tanah. Kemungkinan yang paling penting juga adalah kemungkinan adanya gangguan kebisingan lalu lintas kendaraan ya. Karena itu akan pastinya sangat berpengaruh ya. Saya lanjut. Oke. Nah, bagian-bagian lain itu ada apa lagi namanya? Nah, ini atap ya. Struktur atap ya. Ini misalnya atapnya ini dibuat seperti ini ya. Nah, ini saya perkecil dulu ya supaya semua kelihatan sampai di pondasinya ini ya. Nah, ini saya perbesar. Nah, taruhlah ini ada sebuah, ini yang lengkap ini, mulai dari atap, kemudian dinding sampai ke pondasinya ya. Jadi kalau kita mendesain bangunan detail itu ya kita buatkan seperti ini. Ini misalnya detail atap. Ya, kalaupun misalnya Anda menggunakan bahan dari baja ringan, nah ini tetap harus kita nampakkan di sini keterangannya. Karena baja ringan juga tentunya membutuhkan yang namanya kaki kuda-kuda, juga membutuhkan boarding, ya, membutuhkan atap, pasti juga membutuhkan lisplang. Cuma yang membedakan itu adalah bahannya, ya, bahannya saja yang membedakan. Ya. Nah, di sini juga ada balok tarik ya, balok tarik, ada balok tekan biasanya juga. Nah, ini hubungannya dengan mekanika rekayasa ya. Nah, ini sebenarnya bangunan yang kita bangun itu ya, ini berhubungan dengan materi yang kita pelajari. Menggambar teknik mekanika rekayasa itu berkaitan ya. Kemudian di sini ada lisplang ya, kemudian tembok bata, spesi di bagian ini ya. Nah, ini tembok bata ini gambar asirannya seperti ini ya. Kemudian spesi lantai dan pasir uruk. Ya, saya kira kalau masalah pondasi sudah saya jelaskan. Ya. Baik, saya perbesar lagi supaya teksnya kelihatan. Nah, saya lanjut ke peresapan ya. Oh, besar sekali ya. Sebentar. Oke, nah ini ya. Jadi peresapan ya.
Peresapan itu biasanya berhubungan dengan septic tank ya, pembuangan air atau saluran pipa. Nah ini juga yang saya belum masukkan sebenarnya ya, ada saluran perpipaan ya. Karena biasanya kalau ada detail instalasi listrik, kita juga biasa buat detail saluran perpipaan ya. Nantilah kita lihat kalau memang memungkinkan, dan itu kita masukkan juga sebagai salah satu gambar detail ya saluran perpipaannya. Jadi setiap gedung itu harus memenuhi syarat-syarat teknik penyehatan ya terkait kesehatan lingkungan ya. Nah, untuk itu untuk fasilitas penyediaan air bersih untuk setiap rumah tangga itu ya tentunya makan, minum, cuci ya, mencuci dan sebagainya itu menghasilkan yang namanya kotoran ya. Nah, pengotoran ini harus dilengkapi dengan yang namanya fasilitas sanitasi ya, atau biasa disebut saluran tata riol kota ya, untuk pembuangan air hujan, air limbah atau sampah ya. Nah, ada beberapa hal yang paling pokok ya, paling umum ya, biasanya itu kotoran air limbah hasil cucian, kemudian dari WC. Nah, tentunya harus dibentuk atau dibuat yang namanya peresapan ya, bagian peresapan atau biasa disebut dengan septic tank ya, untuk sumuran kotor ya. Jadi di situ nanti ditampung semua. Beda kalau air cucian biasanya langsung saja masuk ke saluran drainase ya atau selokan. Tapi kalau misalnya septic tank itu biasanya menampung kotoran tinja ya atau kotoran apalagi namanya pembuangan ya. Nah, ini biasanya juga pipa itu yang dibuat atau yang digunakan biasanya berdiameter kira-kira 10 cm ya. Kemudian isinya itu terdiri atas 3 lapis ya. Biasanya lapisan pertama itu tebalnya 0,5, lapis terbawah itu pasir, kemudian kerikil halus, dan lapis teratas itu menggunakan kerikil kasar ya. Jadi supaya tidak lekas menjadi rapat terisi butir-butir tanah ya. Oke, baik. Nah, ini hasilnya nanti ini akan dibuang masuk ke dalam sumur peresapan tersebut. Nah, ini contoh sumur peresapan ya yang didesain. Mungkin tidak perlu karena ini tidak masuk di dalam tugas besarnya. Ya paling tidak adik-adik mahasiswa semua ada gambaran bagaimana itu model septic tank ya atau sumur peresapan ya. Jadi dimensinya itu kurang lebih 80 kali 160. Nah, itu sudah bagus digunakan untuk peresapan ya atau septic tank. Nah, ini yang titik-titik ini adalah pipa ya. Kemudian ini adalah yang titik di atas bawah itu adalah ambang batas fail airnya ya. Jadi peresapan itu terdiri dari pasir uruk ya. Jadi terdiri dari pasir uruk, kemudian kerikil ya. Diantarai lagi pasir, jadi ada yang kecil-kecil ini. Ijuk ya. Ini ada ijuk ini. Nah, ini digunakan untuk menahan supaya tidak langsung apalagi namanya tinja atau kotoran itu masuk ke sini ya. Jadi itu diresapkan di sini. Jadi tinjanya itu hanya berkumpul di bagian atas ya. Kemudian airnya ini yang meresap sampai ke bawah sampai ke lapisan tanah. Nah, ini dimensinya juga diatur ya, antar tanah, antar ijuk, antar kerikil dan pasir uruk itu ya ada 10 sampai 15 ya. 5 sampai 15 ya. 5 sampai 15 ketinggian dari masing-masing bagian atau komponen penyusun dari apalagi namanya dari sumur resapan ya. Nah, kita masuk lagi ke teorinya. Jadi pada septic tank itu terdiri dari bak penerima kotoran padat ya. Kemudian bak penghancur atau pembusuk kotoran padat, kemudian ada namanya bak peluap kotoran cairan. Biasanya kalau rumah-rumah di perumahan itu biasanya di setting itu di luar ya, di bawah garasi itu dibuat atau biasanya di dekat-dekat teras itu. Orang membuat septic tank ya, intinya biasanya di luar rumah. Kenapa? Karena ini kalau misalnya mau disedot ya atau dibuang kalau full penuh, nah ini lebih mudah kalau disedot di bagian depan ya. Nah, untuk bak penerima kotoran padat
Nah, itu terdapat lubang yang biasanya digunakan untuk mengalirkan kotoran padat atau pembusuk ya. Ya, itu untuk diteruskan dan diendapkan ya. Nah, untuk bak penghancur pembusuk itu terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama lapisan busa. Nah, ini berada pada bagian permukaan air bak atau penghancur. Kemudian yang kedua itu lapisan pengendap ya pada dasar baknya, dan lapis di antara busa dan endapan. Nah, ini yang biasanya yang mengalir lambat ya. Nah, kecepatan pengaliran cairan dalam bak septic tank ini biasanya cukup lama, yaitu paling sedikit 3 kali 24 jam ya. Karena banyaknya lapisan-lapisan tersebut ya tentunya butuh waktu untuk bisa melakukan proses penghancuran ya. Saya lanjut. Nah, agar septic tanknya itu bekerja dengan baik dan terus menerus, nah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran baknya harus cukup besar ya, harus cukup besar. Kemudian air buangan dari kamar mandi itu dialirkan terpisah sebenarnya ya, dari kamar mandi dengan tempat cucian basah itu harus terpisah ya. Nanti ada pipa tersendiri, jangan disamakan atau disatukan dalam septic tank ya, karena ini septic tank khusus pembuangan tinja ya. Nah, ada juga bak peluap kotoran cairan. Nah, ini kalau misalnya sudah penuh, nah itu dialirkan keluar bebas ya. Kenapa? Ya karena ini sudah disaring ya. Intinya dia sudah disaring ya, kotoran-kotorannya itu sudah dihilangkan, nah, sehingga itu bisa diluapkan keluar ya. Karena kalau tidak diluapkan, nah ini bisa menjadi penyakit juga, jadi kotor ya. Nah, ini yang lebih komplit ya. Kalau tadi hanya ilustrasi, ini yang septic tanknya yang komplit ya. Jadi ini dia biasanya berupa beton cor ya, beton cor dalam bentuk lingkaran ya. Diameternya itu 100, 120 sampai 140 ya. Nah, kemudian bagian atasnya itu ada tutup beton bertulang ya. Jadi tutup beton supaya kuat. Kemudian ada bus beton dengan diameter 100 ya. Nah, ini kalau kita lihat dari samping ya, ada pipa hawa ya. Pipa hawanya ini untuk mengeluarkan gasnya ya. Ini tentunya ada gas ini ya, gas dari pembuangan itu. Nah, ini kalau dia tidak punya pipa hawa, ini biasa meledak itu ya. Pernah ada kejadian di TV itu karena semua tertutup rapat, akhirnya meledak ini ya. Ya, jadi karena kuatnya tekanan gas itu, ini dia bisa meledak ya. Kemudian tutup lubang di sini ya untuk mengecek, ada tutup beton ya. Kemudian di sini bagian pengalirannya ini ada bus beton dengan ketebalan 15 ya. Kemudian beton tumbuk di bagian bawah. Nah, ini yang bagian bawahnya ini pasir uruk dan tanah uruk. Baik, kita lihat dulu bagian-bagiannya secara detail tadi ya, dengan yang di atas kita bandingkan ya. Nah, ini ya. Jadi ini bagian bawah tadi, paling bawah peresapannya ya, dari pasir uruk, kerikil, ijuk, tanah, ini paling bawah dari septic tank ya. Kalau di sini bagian atasnya. Ini bagian atasnya. Ini kelihatan tadi. Ini pasir uruk atau tanah ya. Jadi ini peresapannya bagian bawah. Nah, ini septic tanknya ini ya. Kotorannya itu ngumpul di sini. Baik, saya lanjut ke bagian fondasi. Saya kira sudah ya. Saya cukup mungkin masuk ke gambar. Fondasi ini sudah kita bahas minggu lalu ya, cukup detailnya, mungkin masih ada yang bingung. Nah, ada beberapa model ya. Nah, ini detail fondasi setengah batu. Nah, fondasi setengah batu ini berarti yang setengah batu ini yang dindingnya di atas. Yang arsiran-arsiran ini adalah tanah uruk ya. Ya, kemudian memang model fondasi itu dia model trapesium ya. Harus dalam bentuk trapesium karena memudahkan dalam melakukan penggalian dan melakukan pengurukan ya. Kalau menggali ya kita memindahkan tanah, mengeluarkan tanah. Kalau menguruk berarti kita menutup ya. Biasanya kalau kita menutup setelah memberikan bangunan dalamnya, tanah uruknya itu jadi berlebih ya. Nah, itu bisa dijadikan tanah timbungan.
Kalau di contoh setengah batu ini tinggi pondasi itu 60, kemudian lebarnya itu 45 cm. Nah, bagaimana detail pondasi satu batu? Nah, ini beda lagi modelnya. Berarti pondasinya itu agak besar ya. Karena ketebalan batunya juga itu dia satu batu tebal. Kalau tadi setengah, kalau dia ini satu ya. Disusun dua memanjang, kemudian disusun satu ya. Nah, ini PL-nya kurang lebih 20 cm. Kemudian dimensi pondasinya itu dia 80 kali 70 ya. Nah, ini yang ada kayak kotak besi 4 titik. Nah, itu adalah slope-nya ya. Nah, pondasi batu kali. Ya, pondasi batu kali. Nah, ini ya kurang lebih sama ya. Tadi ini pasangan batu merah. Nah, ini yang pernah ditanyakan Salman ini. Ini adalah trasram ya. Jadi terkadang trasram itu agak tinggi ya. Agak tinggi. Ya, intinya slope itu berada pada posisi bawah ya. Posisi bawah seperti ini ya. Trasram itu di atasnya. Trasram itu dibutuhkan ya untuk menjaga bangunan dari mudahnya mengalami peresapan, misalnya air kalau banjir ya, atau misalnya apalagi namanya ini kerusakan struktur ya, struktur pondasi ini masih ada trasram yang bersinergi dengan slope, nah itu saling menahan ya. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian kalau dari sisi dimensi ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tanah uruk, pondasi batu kali. Nah, ini stampingnya. Jadi gambarnya seperti ini kalau di display ya. Kemudian pasir. Nah, ini kalau yang di sebelah kanan ini, nah ini pelesteran temboknya itu dia model 1,5 ya. Dia setengah bata. Nah, ini sama juga ya modelnya. Kalau ini rata ini. Tidak membutuhkan trasram. Kalau dia pakai trasram berarti dia bertingkat seperti ini yang di sebelah kiri. Ya itu saja perbedaannya ya, penggunaan trasram atau hanya penggunaan slope ya. Saya kira pondasi sudah cukup jelas ya. Kalau kita pakai trasram berarti bagian interiornya itu agak tinggi ya. Kalau kita menggunakan apalagi namanya slope saja tanpa trasram, berarti itu dia datar saja. Nah, sekarang kita masuk ke bahan kayu ya. Bagian bahan-bahan kayu selain pintu, kusen dan jendela, nah itu juga tadi di atap rangka kuda-kuda itu bisa ya. Nah, ini kita fokus dulu ke pintu ya. Ya, ada beberapa hal yang dibuat dengan menggunakan bahan pintu ya. Ada namanya pintu kisi ya. Pintu kisi, nanti kita contohnya, biasanya pintu kisi ini tegak lurus ya, yang dipaku pada dua papan yang melintang ya. Kemudian kalau pintu papan itu biasanya bentuknya paling sederhana dibuat dari papan yang tebalnya sekitar 18 sampai dengan 4 mili ya. Kemudian kalau pintu panil, nah ini yang umum ya. Yang umum kita gunakan. Nah, itu biasanya terdiri dari bingkai yang dihubungkan dengan pen dan lubang ya. Biasanya dibuat dari kayu masif, bisa dari bentuk triplex atau multiplex. Nah, kemudian diberi panel kaca ya atau list kaca. Kemudian untuk pintu berlapis, nah ini biasanya menggunakan lapisan dari papan yang berhubungan dengan lidah alur atau bingkai yang dilapis sebelah menyebelah ya. Jadi ada lidah alurnya. Nah, ini tujuannya supaya air hujan tidak merembes melalui celah-celahnya ya. Kemudian, nah ini gambar-gambar kusen pintu ya. Ini kalau begini modelnya, ya. Model ini seperti model rumah saya ya, pintunya ini pakai menggunakan kusen pintu Spanyol ya. Nah, jadi lihat saja bagian ventilasinya. Oh, berarti dia ini model Spanyol ya, seperti ini. Ya. Kemudian detailnya ya, jadi di bawah itu kiri kanan itu ada angker, ada 3 angker besi ya. Ini yang bengkok-bengkok ini. Nah, ini besi, kemudian tingginya itu 210 cm ya. Belum terhitung dengan ventilasinya yang model Spanyol itu atau lubang anginnya. Kemudian lebar pintu itu sekitar 80 cm ya. Jadi pintu itu kalau terlalu lebar juga sampai 1 meter kurang bagus juga. Yang standar itu 80 ya. Sampai 1 meter bisa, tapi umumnya 80 ya.
Nah, ini kusen pintu gendong ya, dengan kaca daun jendela mati. Nah, kenapa disebut gendong? Ya, karena dia menggendong jendela ini. Ya, pintunya menggendong atau bergandengan dengan jendela. Nah, ini kaca mati. Ini kaca mati maksudnya kacanya tidak bisa dibuka ya. Dia tertutup, tapi bingkai jendelanya itu bisa dibuka ya. Kacanya maksudnya, karena dia kaca langsung terpasang apalagi namanya? Terpasang permanen ya. Tapi kalau pecah masih bisa diganti. Berarti kusennya harus apalagi namanya diserut dulu atau dilepas bagian penahannya baru bisa dibuka. Ini yang adik-adik mahasiswa juga sudah bisa melihat display bagaimana cara membuat potongannya ya. Ini kalau disuruh membuat potongan pintu keseluruhan ya. Seperti itu. Kemudian ada kusen gendong melingkar dengan model Spanyol. Nah, ini seperti ini. Dari dua-dua ya, jendela masuk ke pintu dan maaf di pintu masuk dan di jendela. Nah, ini modelnya kusen gendong melingkar. Kemudian kalau dia kusen pintu standar ya, tanpa jendela. Nah, ini seperti ini ya. Seperti ini tanpa jendela. Kalau kita lihat dari samping dengan tinggi standar juga sama 210 cm atau 2 meter 10 cm ya. Lebar pintu juga 80 cm. Nah, ini kayu-kayunya ini bisa dilihat ini. Kalau kita lihat dari arah bawah ya atau dari atas, ini sudah kita bisa buat alur-alur. Sama juga yang sebelah kiri ya. Ini ada potongan CC ya, potongan DD. Nah, berarti kita memotong atau melihat kondisi kusen dan jendela itu dari sisi atas ya. Nah, ini daun pintu panel ya. Daun pintu panel ini yang umum ya. Biasanya ada dua tipe, kiri kanan seperti ini ya. Ada yang berserat kayunya, kelihatan serat kayunya, ada yang sudah dicat meni ya, meni atau cat minyak. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi ini bagian ambang atas, ini bagian ambang tegak, ini yang ambang tengah ya. Semua yang spesi-spesi antara panel itu yang bisa maksud dengan ambang tengah. Kalau dia yang menahan ke atas, yang menegak, nah itu adalah amban tegaknya ya. Jadi ini biasanya yang umum ini daun pintu panel. Cuma kalau dalam perawatannya ini agak ribet ya, karena biasanya mudah sekali kena debu ya. Karena debunya itu tinggal di situ, di antara ambang atas dan ambang tengahnya ya. Nah, ini contoh potongan kalau dilihat dari samping ya, atau gambar detail. Jadi ini dipasang masuk di ambang tegaknya ya. Jadi ini ada bagian-bagian yang dipasangkan masuk. Makanya ini kayunya ini jadinya biasanya dibaut pakai kayu yang sama ya. Jadi dia dibor, kemudian menguncinya itu pakai kayu juga, pakai teknologi Jepang ya. Kemudian jendela saya kira sudah tidak ada masalah. Nah, tinggal bagaimana display jendelanya ya. Ini jendela, kalau khusus jendela saja, nah ini bisa didisplay seperti ini. Saya perbesar sedikit. Nah, ini ya. Jadi ini gambar jendela, kalau jendela tok ya. Terus di bagian atasnya ini ada lubang angin. Lubang angin, ini jendela juga kurang lebih sama dengan ukuran pintu ya. Itu kurang lebih 80 cm ya. Atau 60 ya. Biasa 60. Biasa agak lebih kecil sedikit. Kalau kuda-kuda saya kira sudah juga ya. Kuda-kuda bangunan. Paling saya mungkin hanya mau memperlihatkan bagaimana model kuda-kuda ya, atau rangka kuda-kuda itu seperti apa. Jadi ini misalnya gambar rumah sederhana ya, atau bangunan sederhana yang langsung kita bisa display bagian dari kuda-kudanya ya. Jadi kuda-kuda sederhana itu seperti ini sebenarnya ya. Jadi hanya berbentuk segitiga, kemudian ada balok tegak di tengah dan ada balok penyangga di kiri kanan ya. Bagian balok-balok yang kecil yang berada di atasnya, di atas segitiga itu dan bagian bawah, nah itu namanya balok boarding ya. Dan balok kasau ya. Kasau itu biasanya yang nempel tempat
langit-langit atau plafon. Ya. Jadi gambarnya sesimpel itu sebenarnya. Hanya terkadang tergantung dari konstruksi bangunannya. Kalau konstruksi bangunannya juga itu agak detail dan kompleks, ya tentunya juga bagian kuda-kudanya juga mengikut dari alur dari bangunan tersebut. Ya. Ini contoh kuda-kuda gantung. Ya. Kuda-kuda gantung seperti ini. Ini detailnya ya. Jadi diambil dari nama bagiannya, jadi diturunkan seperti ini. Nah, ini genteng tutup ya, pakai router ini di tengah yang kayak papan ini. Jadi router ini memanjang ke belakang. Kemudian di bawah router itu ada balok knob ya. Knob ini penahan yang balok tengah ini supaya tidak lepas. Nah, ini yang bagian apalagi namanya bahu kiri kanan, balok bahu ini ceritanya. Nah, ini diberikan plat mur atau baut ya. Nah, supaya ini menahan kaki kuda-kuda ini ya. Kemudian ini yang dibawa gording ya. Gording ini yang ada arsirannya. Jadi ini gording ini kiri kanan. Nah, kalau yang bersusun di atas ini atapnya ya, atap gentengnya. Biasanya kalau genteng tutup itu dia biasa dicor ya di bagian atas ini. Dicor atau disemen supaya apalagi kalau genteng ya, beda kalau seng, nggak boleh dicor di situ. Pakai cukup seng juga atau terpal ya, ada yang terpal plastik itu. Tapi kalau misalnya dia dari bahan genteng, nah ini biasanya dicor di sini bagian genteng supaya air dan angin tidak langsung masuk ya, maupun hewan-hewan kecil ya yang biasa ada seperti tikus ya, kucing itu tidak bisa langsung masuk. Nah, sambungan-sambungan kayu biasanya ada beberapa jenis, ada sambungan purus ya. Sambungan ini biasanya yang tebal kayunya ya. Biasanya pokoknya kayu tebal itu harus menggunakan sambungan purus ya atau sambungan yang langsung pada tiang karena dia berupaya untuk menahan namanya gaya tekan ya kalau dalam ilmu mekanika. Kemudian ada sambungan takikan. Nah, ini biasanya berada pada penyangga balok atau dinding ya maupun gording. Kemudian ada sambungan takikan ekor burung. Ini biasanya digunakan pada dinding konstruksi penyekat ruangan. Sambungan bibir lurus. Nah, biasanya pada balok gording, hubungan dan pada konstruksi kuda-kuda. Yang pada takikan lurus dan raveling, nah, biasanya berada pada posisi pelafon ya atau penutup asbes ya. Kemudian sambungan takikan miring dan lurus, nah, biasanya dipakai pada konstruksi tiang penyangga. Nah, ini biasanya dipakai untuk menyangga gaya puntir, gaya momen ya, atau sambungan takikan miring rangkap ya dan lurus. Saya kira itu kalau untuk bagian-bagiannya nanti Anda coba cari sendiri lewat Google. Nah, ini contoh sambungan-sambungan kayu ya. Kita nanti ada mata kuliah khusus untuk konstruksi kayu ya. Jadi tidak usah saya bahas ini, saya hanya memperlihatkan saja bahan-bahan apa yang diperlukan untuk struktur kayu dan fondasi tadi ya. Kalau ini detail-detail untuk sambungan-sambungan kayu ya. Saya lanjut saja ke materi selanjutnya. Ini bahasanya masalah kayu ya. Saya kayu, nah ini masih kayu ini. Nah, peralatan dan mesin ya. Yang terakhir, peralatan dan mesin. Jadi dalam dalam membangun sebuah konstruksi, nah itu harus kita ketahui bahan-bahan atau peralatan yang biasa digunakan. Ini sebenarnya juga materinya ada nanti tersendiri yang namanya teknologi bahan ya, dan ada juga materi khusus alat-alat mesin yang digunakan. Namun saya berikan saja secara sekilas apa-apa yang dibutuhkan. Misalnya kalau dalam pengerjaan batu, nah itu dibutuhkan yang namanya sendok spesi ya. Sendok spesi atau biasa disebut juga sendok cetak atau ketok ya. Untuk mengetok, kemudian selam plastik, ada juga unting-unting, biasanya digunakan
untuk apalagi namanya ini penanda ya, penanda atau bagian garis vertikal atau horizontal pada suatu objek bangunan ya. Nah, ini gambarnya. Jadi sendok spesies seperti ini. Kemudian selang plastik, unting-unting, roll meter yang digunakan untuk menghitung area ya atau untuk pemasangan boplang. Kemudian yang bentuknya seperti ini namanya roskam, ada jointer ya. Ada siku besi, ada lain bobin ya. Kemudian yang lain ya yang digunakan martil, jenis-jenis martil atau palu, ada palu persegi ya. Ada palu untuk pencabut paku, ada palu sanggul ya. Palu sanggul ini tidak mempunyai pencabut paku sama dengan palu persegi. Kemudian sendok spesies siku ada berbagai jenis juga, ada yang bentuk sendok segitiga, ada sendok persegi, kemudian sendok kecil ya. Nah, ini macam-macam. Oh, palu juga ada yang paling besar ini ya, ada bogem ya. Biasa orang dengar istilah bogem mentah. Nah, ini rupanya pakai palu seperti ini kalau dikasih orang bogem mentah. Artinya diibaratkan tangannya itu menggunakan bogem mentah ya. Saya kira untuk jenis-jenis palu ya sudah biasa semua melihat. Kemudian mesin aduk atau beton atau molen. Nah, kalau yang ini ada dua jenis tipe ya. Ada yang manual, ada yang apalagi namanya mesin ya, mesin motorik ya. Nah, kalau menggunakan manual ya biasanya itu dibuat secara mengaduk ya. Tapi kalau di sini ya kita menggunakan motor gerak mesin aduk. Nah, ini biasanya ada mesin memang yang digunakan untuk berputar ya. Kemudian ada tabungnya ya. Tabungnya itu yang biasa berputar, melingkar. Kemudian kerangka. Nah, kerangka ini dibutuhkan untuk menahan bagian roda dan batang tarik mesin ya, sehingga dia bisa rapat dan bisa dipindah-pindahkan. Kemudian ada roda pembalik tabung aduk ya, ketika selesai diaduk dalam satu arah, nah itu bisa diputar ya arah ke belakang ya atau ke depan untuk mengeluarkan hasil adukan. Kemudian ada kunci roda pembalik tabung. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, ini yang manual sebenarnya. Kalau yang pakai selam, nah itu yang biasa mobil ya, mobil moleng itu. Nah, ini biasanya sudah dengan waktu pengeringan ya. Ini kalau yang begini berarti harus langsung cor di tempat ya. Kalau pakai selam itu biasanya mengantar dulu ke tujuan, nah, baru diperhitungkan kira-kira berapa lama waktunya baru bisa kering ya. Saya kira itu kalau untuk bahan batu. Kemudian ini alat tukang kayu, saya kira ini bahannya ada gergaji, ada ketam ya, obeng, pahat, kemudian palu bor ya. Sudah tadi langsung saya gambarnya saja. Ini yang umum ya, gergaji, palu besi kayu, ketam pendek panjang. Kalau macam-macam ketam itu ada badan ketam yang dibuat dari kayu pilihan, ada alas ketam ya, mulut ketam, pisau ketam, dan biji ketamnya ya. Macam-macam pahat juga ada di sini. Rake, pahat kayu, nah ini yang biasa digunakan untuk bahan-bahan kayu ya. Kalau tadi bahan batu. Nah, ada juga ketam yang dibuat dari bahan baja ya. Baja, ada juga ketam dan dari listrik ya. Ini yang pakai gergaji tangan, ada juga gergaji yang sudah dari bahan listrik ya. Ini cara memotong. Nah, ini yang tadi mesin bor tangan sama dengan ketam listrik tadi ya. Ini bagian-bagiannya, cangkang kunci roda gigi ya, bodi lubang ventilasi, saklar, pegangan, dan kabel listrik ya. Yang bagian-bagiannya mesin gergaji kayu itu ya ada yang berupa jik tangan, ada yang berupa gergaji bundar bermeja, kemudian mesin bubut kayu ya. Kemudian ada mal pembuat profil,
Mal itu biasanya semacam mistar ya, mistar yang digunakan untuk membuat apalagi namanya penanda bagian yang akan digergaji ya. Kemudian masih bergergaji yang berlengan ya. Contohnya pakai jig tangan ini ya. Nah, ini sudah mesin digital ya. Nah, untuk membuat alur-alur lengkun juga, nah ini tentunya menggunakan alat gergaji dan pahat tadi ya. Menggunakan mesin bubut kayu ya. Ini modelnya seperti ini. Biasanya sudah ada di pabrikasi ya. Macam-macam pahat bubut ya, alat-alat pahat yang digunakan, teknologi bahan ya. Jadi ada pahat kuku, ada pahat miring, pahat potong, pahat hidung siku ya, pahat lancip miring, dan ada yang juga miring ke kanan. Jadi macam-macam. Biasanya yang umum itu kita pakai model pahat kuku dan pahat potong ya. Kalau yang miring itu jarang digunakan kalau di lapangan ya. Itu untuk konstruksi kayu ya. Nah, ada juga mesin gergaji yang bentuk bundar seperti ini. Jadi bahannya itu dimasukkan ke dalam, kemudian tinggal ditekan, nah, mesinnya ini langsung memotong ya. Ini contoh sudah ada kayu yang masuk. Nah, kemudian ini gergajinya nih di bawah. Jadi dia terlindungi dengan lingkaran ini yang nomor 13. Nah, kemudian nanti diputar, ditekan dan diputar, nah, itu sudah mulai memotong ya. Nah, untuk mendetail hasilnya itu seperti misalnya membuat lemari seperti ini. Ya. Itu kalau kita membuat desain furniturnya ya. Ya, saya kira itu, karena ini tinggal contoh-contoh saja ya. Mulai dari instruksi geometris, jadi kesimpulannya karena sudah 2 minggu kita pelajari mengenai masalah geometrik ya. Jadi geometrik itu pada umumnya bagian-bagian dari keseluruhan rangkaian, mulai dari pembangunan fondasi ya, dinding ya, kemudian atap ya, dan konstruksi instalasi lainnya. Nah, itu secara geometris, nah itu sudah membentuk yang namanya satu kesatuan toleransi geometrik secara umum ya. Belum lagi kalau kita meninjau pada bagian-bagian desain interiornya disesuaikan dengan komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam penyediaan alat-alat teknik atau alat-alat bangunan ya, atau desain furniture. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak membuka sesi tanya jawab karena setelah ini ya, ini sudah jam 10.38, jam 11 saya ada seminar online ya. Jadi saya tidak membuka sesi tanya jawab. Untuk materi UTS-nya nanti saya sampaikan di grup ya, yang jelas dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini ya. Nanti konsepnya mungkin nanti ada link link yang saya kirimkan, kemudian itu berbatas waktu. Nah, itu nanti Anda kerjakan di form itu jawaban dan mengirimnya mungkin dengan di LMS ya. Nanti saya sampaikan ya, insyaallah sebelum UTS materinya dan kisi-kisinya dan bentuk UTS-nya seperti apa. Nah, itu nanti saya sampaikan di grup. Saya juga harap menghimbau kepada adik-adik mahasiswa sekalian agar kiranya intens menyelesaikan tugas besarnya ya, karena setelah ini kita sudah full masuk ke materi AutoCAD ya. Namun materi AutoCAD-nya itu terbatas hanya teori-teori ya, teori-teori, kemudian penjelasan umum mengenai penggunaan AutoCAD ya. Jadi memang adik-adik sekalian harus belajar mandiri menggunakan aplikasi tersebut, karena ke depan juga Anda nanti terapkan untuk desain-desain tugas yang lain. Baik, sampai sini saya akhiri. Saya mohon agar mengaktifkan kamera dulu. Fahrul Setiawan, Ansar Arfa. Oke.
Absennya nanti saya kirim di LMS ya, LMS, dan nanti bisa langsung absen di sana. Baik, saya screenshot dulu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik, saya save dulu ya. Kemudian agar kelompoknya itu aktif ya, jadi jangan kelompoknya itu tidak aktif ya. Jadi semua anggota kelompok itu kalau bisa diaktifkan ya. Semua harus bekerja sama ya. Ciri sipil itu dalam satu kelompok harus bisa saling bekerja sama satu sama lain. Karena kalau tidak bekerja sama, ini sipil ini banyak tugas besarnya. Ini baru permulaan ya, di awal. Belum lagi lab-nya. Sekarang ini yang angkatan 2020 itu sementara lab ya, lab hidrolika. Nah, itu harus tatap muka itu ya. Jadi tidak ada yang namanya lab, asistensi, itu harus tatap muka. Tidak bisa lewat online ya. Kemarin karena saya masih apalagi namanya di awal-awal, ya saya perbolehkan. Nanti setelah UTS, ya kita asistensinya saya tidak mau lagi kalau lewat WA ya, dikirim di WA. Apalagi kalau ada di Makassar, sudah lebih baik ketemu. Kenapa takut-takut ya? Tidak usah ragu-ragu. Saya tiap hari ada di kampus. Baik, saya akhiri ya. Yang ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.